Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrul Hadi dengan NIM 21108530004 akan mempresentasikan hasil seminar skripsi saya yang berjudul Uni Eropa dalam menghadapi pola ancaman akibat gelombang migrasi sebagai dampak dari konflik Rusia dan Ukraina. Pada latar belakang penelitian, konflik Rusia-Ukraina telah berlangsung sejak tahun 2014. Namun, eskalasi besar terjadi pada tahun 2022, tepatnya di bulan Februari, ketika Rusia melakukan invasi militer skala penuh ke wilayah Ukraina. Invasi yang terjadi ini mengakibatkan terjadinya kehancuran infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan jaringan energi, serta memaksa jutaan warga Ukraina untuk mengungsi ke negara sekitarnya. Berdasarkan data UNHCR, hingga tahun 2025, lebih dari 10,6 juta warga Ukraina mengungsi secara global, dan sekitar 4,3 juta diantaranya berada di Uni Eropa di bawah skema Temporary Protection Directive. Uni Eropa menjadi tujuan utama karena kedekatan geografis, stabilitas ekonominya, serta kebijakan perlindungan sementara yang memberikan akses tinggal, kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan bagi para pengungsi. Namun, masuknya jumlah besar dari para pengungsi ini tidak hanya berdampak sosial dan ekonomi, tetapi juga memunculkan ancaman keamanan non-tradisional seperti tekanan pada keamanan perbatasan, ketegangan sosial dan politik, beban fiskal negara penerima pengungsi, dan adanya potensi ancaman hybrid dan instrumentalization of migration oleh Rusia. Sehingga, migrasi dalam konteks ini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai isu kemanusiaan, melainkan telah bergeser menjadi isu keamanan regional Uni Eropa. Selanjutnya itu rumusan masalah. Gelombang migrasi akibat konflik Rusia-Ukraina sejak tahun 2022 ini telah menyebabkan tantangan besar bagi Uni Eropa, termasuk perubahan kebijakan regional, kesulitan menampung jumlah pengungsi yang besar, dampak terhadap stabilitas keamanan regional. Migrasi ini memicu ketegangan sosial seperti diskriminasi akibat perbedaan status antara warga asli dan warga pengungsi, serta beban ekonomi negara-negara Uni Eropa. Negara-negara Uni Eropa memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani krisis ini, yang mempengaruhi politik luar negeri dan keamanan nasional mereka. Selanjutnya itu pertanyaan penelitian. Sesuai dengan latar belakang dan masalah yang telah saya bacakan tadi, penelitian saya yaitu bagaimana Uni Eropa dalam menghadapi adanya gelombang migrasi yang terjadi akibat konflik Rusia dan Ukraina. Selanjutnya itu tujuan penelitian saya, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Uni Eropa menghadapi adanya gelombang migrasi yang terjadi akibat konflik Rusia dan Ukraina. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Secara akademis, yaitu untuk memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana Uni Eropa menghadapi gelombang migrasi yang terjadi ke wilayah mereka akibat terjadinya konflik Rusia dan Ukraina. Secara praktis, yaitu diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi publik, baik itu kalangan studi ilmu hubungan internasional maupun bagi semua kalangan secara umum. Selanjutnya itu pada bagian studi pustaka, terdapat 5 studi pustaka. Yang pertama itu The Russian-Ukrainian Conflict Perspective and Prospective 2023 sampai 2023 oleh Faisal O. Al-Fuh dan Sahar A.M. Al-Majali pada tahun 2025. Selanjutnya itu Security Crisis as a Factor of Migration to the European Union oleh Martin Matijasevic dan Darko Todorovic pada tahun 2024. Selanjutnya itu Perang Rusia-Ukraina, Analisis Kajian Konflik dan Perdamaian oleh Maisaro Simanjuntak. Selanjutnya itu Pengaruh Kebijakan Open Door Policy terhadap Pergeseran Sosial dan Politik di Jerman oleh Estadio Norido Andiani, Nancy Tristina dan Winda Nurlaili Rafikalia Iskandar. Dan terakhir itu Pengaruh Kemunculan ISIS terhadap Regional Security Complex Timur Tengah 2012 sampai 2019 oleh Muhammad Andi Firdaus Budiar pada tahun 2022. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Penelitian saya menggunakan kerangka konseptual Regional Security Complex Theory atau RSCT. Konsep RSCT dikembangkan oleh Barry Buzan dan Oliver Wefer yang berfokus untuk menganalisis dinamika keamanan di tingkat regional. Karena keamanan pada dasarnya dilihat dasarnya bersifat regional dan terstruktur. Adanya interdependensi keamanan dalam suatu wilayah menyebabkan keamanan suatu negara tidak dapat dipisahkan dari negara lain di sekitarnya. Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina,
Migrasi yang terjadi dipandang sebagai ancaman non-tradisional yang mempengaruhi keamanan sosial, politik, ekonomi, dan juga militer. Dalam RCT terdapat 3 elemen utama dinamika keamanan. Yang pertama itu struktur kekuatan, yang kedua itu pola ancaman, dan yang ketiga itu proses sekuritisasi. Dan juga dalam RCT terdapat 4 variabel utama. Yang pertama yaitu batas, yang merujuk kepada perubahan pada batas ruang suatu kawasan keamanan regional. Yang kedua struktur anarkis, yang merujuk kepada perubahan dinamika mempengaruhi otonomi unit-unit yang sudah ada. Yang ketiga polaritas, yaitu menyelidiki perubahan-perubahan dalam distribusi kekuatan. Dan yang terakhir itu konstruksi sosial, yang merujuk kepada apakah kemunculan aktor baru merubah pola interaksi antar negara. Selanjutnya pada bagian metode penelitian, yang pertama itu jenis penelitian. Metode penelitian saya itu kualitatif, dan jenisnya itu kualitatif deskriptif. Batasan penelitian saya itu tahun 2022 sampai 2025. Selanjutnya itu unit dan tingkat analisis. Unit analisis saya yaitu pengaruh gelombang migrasi dari wilayah Ukraina, unit eksplanasi saya stabilitas keamanan regional Uni Eropa, dan tingkat analisis saya yaitu sistem internasional. Teknik pengumpulan data saya yaitu studi kepustakaan menggunakan sumber data sekunder, dan yang terakhir itu teknik analisis data saya yaitu proses pengumpulan, kompilasi, pengorganisasian, sintesis, penyusunan pola, dan penarikan kesimpulan dari data studi pustaka. Selanjutnya sistematika penulisan saya, yaitu yang bab 1 pendahuluan, bab kedua saya tentang migrasi masyarakat Ukraina ke Uni Eropa akibat konflik Rusia Ukraina dan dampaknya bagi stabilitas keamanan Uni Eropa. Bab 3 itu respon Uni Eropa dalam menghadapi gelombang migrasi akibat konflik Rusia dan Ukraina. Bab 4 analisis Uni Eropa dalam menghadapi gelombang migrasi akibat konflik Rusia Ukraina. Dan yang bab 5 saya itu penutup. Selanjutnya itu pada bab 2 yang berjudul migrasi masyarakat Ukraina ke Uni Eropa akibat konflik Rusia dan Ukraina dan dampaknya bagi stabilitas keamanan Uni Eropa. Sejarah awalnya yaitu konflik Rusia Ukraina berakar sejak tahun 2014. Namun, eskalasi besar yang terjadi pada tahun 2022 ketika Rusia melakukan invasi militer skala penuh. Konflik ini menyebabkan kehancuran masif dan memaksa warga sipil Ukraina mengungsi ke negara-negara tetangga, terutama Uni Eropa. Selanjutnya, gelombang migrasi masyarakat Ukraina ke Uni Eropa. Gelombang migrasi Ukraina bersifat paksa dan masif, dengan mayoritas pengungsi menuju negara Uni Eropa seperti Polandia, Jerman, dan Republik Ceko. Adanya migrasi ini didorong oleh ancaman keselamatan, kerusakan infrastruktur, dan ketidakpastian masa depan. Data UNHCR menunjukkan bahwa jutaan warga Ukraina mengungsi ke Uni Eropa sejak tahun 2022 dengan tren yang terus meningkat hingga 2025. Migrasi ini menunjukkan karakter krisis jangka panjang, bukan hanya darurat sementara. Sebagian besar pengungsi masuk melalui jalur darat di perbatasan timur Uni Eropa. Negara frontline mengalami tekanan awal sebelum terjadi migrasi sekunder ke negara-negara dengan kapasitas ekonomi yang lebih besar. Faktor utama dari migrasi ini meliputi konflik bersenjata, kehancuran ekonomi, pemadaman energi, serta ketakutan akan eskalasi perang yang akan berkelanjutan. Selanjutnya itu dampak gelombang migrasi. Migrasi Ukraina berdampak pada stabilitas keamanan Uni Eropa melalui tekanan perbatasan, potensi ancaman hibrid, ketegangan sosial, serta beban ekonomi negara penerima. Contohnya yaitu tekanan signifikan pada keamanan perbatasan Uni Eropa, risiko ketegangan sosial dan polarisasi politik domestik, beban fiskal dan tekanan pada sistem kesejahteraan negara anggota. Migrasi dipersepsikan sebagai ancaman keamanan non-tradisional. Selanjutnya itu peran aktor non-negara. Aktor non-negara seperti NGO, LSM, dan lembaga riset berperan penting dalam penanganan pengungsi, integrasi sosial, serta pembentukan wacana keamanan migrasi di Uni Eropa. Selanjutnya itu bab 3 yang berjudul Respon Uni Eropa dalam menghadapi gelombang migrasi akibat konflik Rusia Ukraina. Yang pertama itu ancaman yang dihadapi oleh Uni Eropa. Uni Eropa menghadapi ancaman multidimensi akibat migrasi, termasuk risiko keamanan perbatasan, beban fiskal, ketegangan sosial, dan potensi instrumentalisasi oleh migration of Rusia. Selain itu, kerangka hukum dan kebijakan Uni Eropa. Uni Eropa mengembangkan kebijakan hukum berbasis solidaritas dan keamanan bersama untuk mengelola migrasi secara kolektif. Yang pertama, contohnya itu Temporary Protection Directive atau TPD.
TPD menjadi instrumen utama Uni Eropa dalam memberikan perlindungan cepat pada para pengungsi Ukraina, sekaligus untuk menjaga stabilitas negara anggotanya. Itu dampak dan evaluasi respon Uni Eropa. Respon Uni Eropa relatif efektif dalam mengatasi krisis awal, namun menimbulkan tantangan jangka panjang seperti fragmentasi kebijakan nasional dan kelelahan solidaritas. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas keamanan Uni Eropa bersifat dinamis. Selanjutnya itu bab 4, analisis Uni Eropa dalam menghadapi gelombang migrasi akibat konflik Rusia Ukraina. Uni Eropa dipahami sebagai kompleks keamanan regional di mana negara-negara anggotanya saling terhubung dalam dinamika ancaman dan respon keamanan. Uh, Menurut RCT terdapat 4 variabel utama, yaitu batas, yang kedua struktur anarkis, yang ketiga polaritas, dan yang keempat itu konstruksi sosial. Selanjutnya itu struktur kekuatan. Distribusi kekuatan di Uni Eropa mempengaruhi cara negara merespon migrasi. Negara-negara besar memiliki kapasitas lebih kuat, sementara negara-negara frontline menghadapi tekanan awal yang lebih besar. Dalam struktur kekuatan, negara penerima pengungsi terbagi ke atas dua, yaitu negara besar sebagai aktor dominan, dan yang kedua itu negara frontline. Selanjutnya itu pola ancaman. Migrasi Ukraina membentuk pola ancaman baru yang menghubungkan konflik Rusia-Ukraina dengan stabilitas internal Uni Eropa. Buktinya itu migrasi dianggap sebagai ancaman internasional dan adanya keterkaitan konflik eksternal dan keamanan internal. Selanjutnya itu proses sekuritisasi. Migrasi Ukraina mengalami proses sekuritisasi bertahap, di mana isu kemanusiaan dikonstruksi sebagai ancaman regional, sehingga dengan adanya hal tersebut membenarkan kebijakan luar biasa Uni Eropa. Proses sekuritisasi menurut Bribusan dan Oliver terbagi terhadap 3 isu. Yang pertama itu non-politisasi, yaitu migrasi dipahami sebagai fenomena kemanusiaan yang berada di luar ranah perdebatan politik dan keamanan. Dalam kerangka sekuritisasi Busan dan Weber, isu non-politisasi merupakan kondisi ketika suatu fenomena belum dianggap sebagai persoalan publik yang membutuhkan intervensi politik secara signifikan. Yang kedua itu isu politisasi. Tahap politisasi terjadi ketika migrasi mulai masuk ke dalam ruang perdebatan publik dan agenda kebijakan Uni Eropa. Menurut Barry Busan dan Weber, politisasi berarti suatu isu yang ditangani melalui prosedur politik normal seperti perdebatan parlemen, perumusan kebijakan publik, serta negosiasi antara aktor politik yang terlibat di dalamnya. Tahapan yang terakhir yaitu tahapan sekuritisasi. Tahapan sekuritisasi merupakan inti dari proses sekuritisasi menurut Barry Busan dan Weber. Pada tahap ini, migrasi dikonstruksikan sebagai ancaman eksistensial terhadap objek rujukan tertentu seperti stabilitas sosial, keamanan internal, identitas politik, atau kohesi regional Uni Eropa. Dalam tahapan sekuritisasi, proses ini terjadi melalui adanya Space Act, yaitu pernyataan antara aktor politik yang secara eksplisit mengaitkan migrasi dengan ancaman keamanan dan menuntut penerapan langkah-langkah luar biasa. Selanjutnya itu bab 5 ataupun penutup. Yang pertama itu kesimpulan. Gelombang migrasi masyarakat Ukraina akibat konflik Rusia Ukraina telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas keamanan regional Uni Eropa, khususnya melalui tekanan pada keamanan perbatasan, dinamika sosial politik internal, serta perubahan persepsi migrasi dari isu kemanusiaan menjadi ancaman non-tradisional. Melalui kerangka Regional Security Complex Theory atau RSCT, penelitian ini membuktikan bahwa ancaman migrasi bersifat lintas batas dan saling terkait antar negara anggota, sehingga tidak dapat ditangani secara individual oleh negara-negara yang terdampak. Oleh karena itu, Uni Eropa perlu memperkuat respon kolektif melalui kebijakan migrasi jangka panjang yang berkelanjutan, meningkatkan solidaritas, dan pembagian beban antar negara anggota, serta
menyeimbangkan pendekatan keamanan dan kemanusiaan agar stabilitas keamanan regional tetap terjaga. Selanjutnya itu saran. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif guna mengukur dampak migrasi secara lebih empiris, serta melakukan studi komparatif antar negara anggota Uni Eropa. Selain itu, penelitian ke depan dapat mengembangkan analisis dengan menggunakan perspektif teori keamanan non-tradisional lainnya guna mengetahui perspektif migrasi menurut teori lainnya. Baiklah, sekian presentasi seminar hasil dari saya. Terlebih dan terkurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.